액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rizka Damayanti selaku dosen pengampu auditing 1 dan juga rekan-rekan sekalian yang akan menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai definisi auditing. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Saya Kautsar Sadila. Khairunisa. Saya Amalia Serenisa. Langsung aja di sini materinya ada pendahuluan di mana akuntansi mencakup semua kegiatan yang dimulai dari mengidentifikasi bukti dan transaksi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan dibuat ringkasan atau ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses sejalan dengan prinsip akuntansi, berterima umum atau PABU. Tujuan akhir akuntansi yakni komunikasi data yang andal dan relevan, sehingga dapat digunakan oleh pengambilan keputusan. Tanggung jawab akhir laporan keuangan adalah terletak pada manajemen perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, ada definisi auditing, di mana auditing adalah suatu proses sistematis pemerolehan dan pengevaluasian bukti-bukti yang terkait dengan asersi manajemen atas tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang difungsikan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya di sini ada definisi auditing, yaitu A. Suatu proses yang sistematis sebagai suatu proses yang sistematis. Audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan. Audit adalah aktivitas yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya yang B, secara objektif, memperoleh dan mengevaluasi bukti. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan auditor dan auditor melakukan baik terhadap perorangan maupun terhadap entitas. Yang selanjutnya ada pernyataan terhadap tindakan atau kejadian. Ekonomi komponen dasar dari proses audit adalah pengumpulan bukti berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan atau kejadian ekonomi, dan pernyataan ini seringkali berkaitan dengan laporan keuangan. Pernyataan atau asersi ini merupakan subjek utama auditing yang bisa berupa laporan keuangan, laporan operasi, dan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Selanjutnya ada D, tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan, yaitu ketika mengaudit laporan keuangan, tujuan audit adalah menentukan apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang biasanya merujuk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Next. Selanjutnya, mengomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah auditor membuat pernyataan tentang kesesuaian antara kejadian ekonomi dan kriteria-kriteria yang ditetapkan, auditor selanjutnya mengomunikasikan hasil temuannya tersebut terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil yang dikomunikasikan biasanya berupa pernyataan tentang kewajaran asersi dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang menggunakan temuan-temuan auditor disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam lingkungan bisnis, pihak-pihak ini adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, analisis, dan masyarakat luas. Next, jenis-jenis auditing. Yang pertama ada audit umum atau audit laporan keuangan. Audit ini adalah laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan klien atas dasar prinsip akuntansi yang berlaku.
Yang kedua, ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini meliputi pemerintahan atas aktivitas keuangan atau aktivitas operasi tertentu untuk menentukan kesesuaian dengan kondisi atau aturan tertentu. Yang ketiga, ada audit operasional. Audit operasional ini merupakan pemeriksaan sistematis atas aktivitas operasional dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tujuan audit, yaitu pelaku-pelaku penting dalam perekonomian seperti birokrat, bankir, dan investor membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan mereka. Sebagai pengguna informasi keuangan, mereka menginginkan kualitas laporan keuangan yang relatif tinggi. Artinya, informasi keuangan yang mereka peroleh benar-benar mampu mencerminkan keadaan sebenarnya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis auditor Indonesia. Yang pertama ada akuntan publik atau external auditor, yaitu dengan memiliki kantor akuntan publik atau KAP atau bahkan bekerja di KAP. Selanjutnya ada auditor intern atau internal auditor, yaitu dengan bekerja di satuan pengawas intern atau internal audit departemen perusahaan milik swasta dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Di perusahaan perbankan biasanya disebut Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Selanjutnya ada auditor pemerintahan atau government auditor dengan bekerja di BPK yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, BPKB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau inspektorat di suatu kementerian dan pemerintahan daerah. Next. Berdasarkan dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian-pengertian tersebut diketahui bahwa auditing adalah proses yang sistematis yang merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisasi dalam memeriksa dasar-dasar pernyataan, mengevaluasi secara bijak, secara independen untuk menyatakan pendapatnya mengenai kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, sekiranya itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, izinkan saya mengeluarkan sedikit pantun untuk rekan-rekan sekalian, yaitu maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.